Dalam keheningan fajar, di jantung Eropa Barat, terhampar sebuah negeri mungil yang syarat akan kisah. Belgia. Tanah ini bagaikan jembatan yang menghubungkan 4 penjuru mata angin. Di utara, ia bersentuhan dengan angin Belanda yang sejuk. Di timur, berbisik pada hutan-hutan Jerman yang lebat. Di tenggara, berbagi rahasia dengan Luxembourg yang damai. Dan di selatan, berpelukan mesra dengan Prancis yang romantis. Dari barat laut, angin laut utara membawa aroma garam yang menenangkan, seolah ombak samudra tak pernah lelah menyapa tepiannya. Belgia bukanlah sekadar titik di peta. Ia adalah persimpangan peradaban, palet sejarah, dan melodi yang ditiupkan oleh 3 bahasa. Brussel, sang ibu kota, berdiri gagah dengan 2 lidah, Prancis dan Belanda. Disinilah melodi perbedaan hidup berdampingan, menciptakan harmoni yang unik. Gedung-gedung megah Uni Eropa dan NATO seolah menempatkan Belgia bukan hanya sebagai pusat geografis, melainkan juga pusat keputusan dunia. Kota-kotanya dihiasi arsitektur abad pertengahan yang kokoh. Jalan berbatu Flanders bercerita tentang jejak para kesatria dan pejalan kaki masa lampau, sementara dinding-dinding bergaya Renaissance masih menyimpan bisikan para leluhur yang tak lekang oleh waktu. Belgia adalah negeri 3 suara, Prancis di selatan, Belanda di utara, dan Jerman di timur. 3 bahasa, 1 jiwa, mewarnai negeri yang tak pernah tunggal, namun selalu utuh dalam keberagaman. Berbicara tentang Belgia, tak lengkap jika tidak membahas coklat. Sejak tahun 1635, negeri ini telah meracik biji kakao menjadi keajaiban rasa yang meleleh di lidah. Kini, lebih dari 2.000 toko dan produsen coklat bertebaran, seakan setiap sudut Belgia beraroma manis yang menggoda. Coklat di sini bukan hanya makanan, melainkan bagian dari identitas, simbol kelembutan, dan persembahan manis bagi dunia. Namun Belgia tidak hanya manis, ia juga berkilau, terutama di Antwerp. Sejak abad ke-15, kota pelabuhan ini telah menjadi ibu kota berlian dunia. Berlian dari berbagai benua singgah di sini, dipoles dengan tangan-tangan terampil hingga memantulkan cahaya yang abadi. Di tangan para pengrajin Belgia, berlian tak lagi sekedar batu, ia menjadi cahaya yang menyimpan sejarah cinta, kekuasaan, dan keabadian. Belgia juga dikenal sebagai negeri para raksasa yang lembut. Rata-rata tinggi penduduknya mencapai 182 cm, menjadikan mereka salah satu bangsa tertinggi di dunia. Namun di balik tubuh yang menjulang, tersembunyi kerendahan hati yang mengakar. Seakan tinggi badan mereka adalah cermin, berdiri gagah, namun tetap bersahaja. Negeri ini adalah cerminan dari keragaman Eropa. Di selatan, Wallonia adalah rumah bagi komunitas berbahasa Prancis. Sementara di utara, orang-orang Flemish berbahasa Belanda mengisi daerah Flanders. Di timur, komunitas berbahasa Jerman menjaga suara unik mereka. Belgia adalah sebuah mozaik bangsa yang berbeda. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Bukti bahwa keberagaman bukanlah jurang, melainkan jembatan yang menghubungkan hati. Belgia adalah sebuah negeri yang berdiri di atas fondasi janji. Pada tahun 1831, konstitusi diumumkan mengubah negara ini menjadi monarki konstitusional. Kekuasaan sang raja dibatasi hukum, menjadikannya bukan lagi penguasa mutlak, melainkan simbol yang menyatukan rakyatnya. Ia berbagi kekuasaan dengan parlemen dan dewan menteri. Raja adalah lambang, sementara Perdana Menteri yang ditunjuk oleh raja menjadi nahkoda sejati yang memimpin kapal pemerintahan dengan restu parlemen. Namun untuk memahami jiwa Belgia, kita harus kembali ke sejarah panjangnya. Kebangsaan Belgia lahir dari era Burgundia pada abad ke-14,
ketika para adipati agung membawa kemegahan politik, ekonomi, dan seni ke tanah ini. Kemudian bayangan panjang kekuasaan asing datang dan pergi, dari Spanyol hingga Belanda, sampai akhirnya pada tahun 1830, sebuah api kecil revolusi menyala, membangkitkan semangat kemerdekaan. Pada 21 Juli 1831, Pangeran Leopold dari Saxe-Coburg dinobatkan menjadi raja pertama. Ia berjanji setia pada konstitusi liberal dan menyerahkan banyak kuasa pada parlemen. Sejarah kembali menguji. Belanda menyerbu, namun Belgia yang rapuh diselamatkan oleh tentara Perancis. Dari sana, Belgia berdiri merdeka, dengan luka, namun juga dengan harga diri yang terjaga. Namun ujian terbesar datang pada 10 Mei 1940, ketika Jerman Nazi menyeret Belgia ke dalam kegelapan Perang Dunia Kedua. Raja Leopold III menolak melarikan diri, memilih tetap tinggal bersama tentaranya dan ditawan. Selama 4 tahun pendudukan, perlawanan bawah tanah tumbuh dalam diam, dan pada 3 September 1944, pejuang bawah tanah berhasil menyelamatkan pelabuhan Antwerp, nadi logistik sekutu hingga perang usai. Sejarah panjang Belgia juga membentuk lanskap spiritualnya. Selama berabad-abad, Katolik Roma adalah agama dominan. Gereja-gereja megah berdiri, tradisi diwarnai oleh iman. Namun, sejak abad ke-20, sekularisasi dan migrasi membawa warna baru. Kini, komunitas Muslim dari Afrika Utara dan Timur Tengah tumbuh di jantung Belgia. Di Brussels, suara adzan berbaur dengan derap langkah kehidupan kota, menghadirkan harmoni baru di antara denting lonceng gereja. Perjalanan Islam di Belgia bukanlah kisah yang tiba-tiba. Akar sejarahnya dapat ditelusuri hingga tahun 1829. Namun gelombang besar baru datang pada tahun 1964, ketika perjanjian tenaga kerja ditandatangani dengan Turki dan negara-negara Maghrib. Para pekerja datang membawa keyakinan, doa, dan tradisi. Ironisnya, pada tahun 1974, pintu imigrasi buruh ditutup. Namun Belgia secara resmi mengakui Islam sebagai agama. Masjid mulai bermunculan, imam diangkat, dan identitas Muslim perlahan menemukan tempatnya. Kini, lebih dari 350 masjid berdiri. Komunitas Muslim Belgia adalah sebuah pelangi, datang dari Turki, Maroko, hingga Aljazair. Yang menarik, wajah komunitas ini masih sangat muda. 3 dari 10 Muslim Belgia berusia di bawah 18 tahun, memberi warna baru pada ruang kelas, taman kota, hingga lapangan sepak bola. Namun, jalan yang mereka tempuh tidak selalu mulus. Banyak yang masih menghadapi bayang-bayang pengangguran, gaji rendah, dan akses terbatas ke pendidikan. Meskipun demikian, Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tapi juga sebagai budaya. Dari aroma tajin Maroko hingga sajian kebab di jalanan, dari perayaan Idul Fitri yang hangat hingga seni kaligrafi yang menghiasi masjid, Islam telah menyatu dalam denyut nadi kehidupan Belgia. Perjuangan masih jauh dari selesai. Diskriminasi dan stereotip masih menjadi bayang-bayang panjang. Namun, langkah-langkah kecil terus diukir. Setiap masjid yang dibangun, setiap anak yang menempuh pendidikan tinggi, setiap suara yang terdengar di parlemen adalah bukti bahwa Islam di Belgia bukan hanya tentang hadir, melainkan juga tentang tumbuh. Negeri yang mencintai rasa. Belgia adalah negeri kecil yang mencintai rasa. Tradisi kulinernya begitu kuat. Siapa yang tak kenal muls frites, kerang segar yang berpadu dengan kentang goreng renyah, atau waffle Belgia yang harum dan manis? Namun, di atas segalanya ada satu mahkota kuliner Belgia, yaitu coklat. Nama-nama seperti Neuhaus, Godiva,
dan Leonidas bukan hanya merek, melainkan warisan budaya yang mendunia. Jika coklat adalah manisnya jiwa Belgia, maka bir adalah darah yang mengalir dalam nadinya. Ada ratusan pabrik, ribuan kafe, dan tak terhitung jenis bir yang berbeda. Setiap bir disajikan dalam gelas khusus, seakan setiap tegukan adalah ritual yang sakral. Di masa lalu, bahkan ada desa di mana pembuat bir adalah wali kota, simbol betapa dalam bir meresap dalam kehidupan masyarakat. Belgia tidak hanya soal lidah, melainkan juga mata. Di jantung Brussel berdiri istana kerajaan Belgia, megah dengan taman-taman luas. Di sekitarnya museum-museum menunggu, seperti Museum Instrumen Musik dan Magritte Museum, yang menyimpan karya surrealis sang maestro René Magritte. Tak jauh dari sana ada Royal Greenhouses of Laeken, sebuah rumah kaca botani megah di mana bunga-bunga mekar dalam kaca, seolah negeri dongeng hidup di dalamnya. Belgia adalah orkestra yang memadukan rasa, aroma, dan warna. Coklat, waffle, bir, museum, hingga istana. Semua adalah fragmen yang menjadikan negeri ini istimewa. Belgia adalah negeri yang tidak hanya menyentuh pikiran, tetapi juga menghidupi indera. Ia adalah suguhan yang mamis, berkilau, dan tak terlupakan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini para penjelajah. Jika Anda menyukai narasi mendalam ini, jika kisah ini menyentuh hati dan pikiran Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe ke kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak pernah ketinggalan cerita yang menginspirasi dari seluruh dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.